saya Kak Rose. Sudah siap semua di depan layar televisi Anda? Ya bagus, karena ini saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Mwah. Oke baiklah, hari ini sebelum kita ke bintang tamu kita ada masalah-masalah seru yang mau kita bahas ya. Salah satunya adalah mengenai gugatan Gonogini ya antara mantan istrinya Sirajudin yang sekarang sudah jadi suaminya Zaskia Gotik. Ini tampaknya belum beres-beres, bahkan kemarin saling sindir mengenai anak udah lama gak ketemu dan lain sebagainya. Benar gak sih, ada apa? Nanti kita kebocokan dulu ya. Untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah, ngomong-ngomong soal ya perpisahan anak dan konflik-konflik di dalamnya begitu ya. Ini sama juga nih kayak pojok berita kita ini tentang Lucky Perdana ya. Lucky Perdana ini kan kemarin lagi rame sindir-sindiran di Instagram, Instastory-nya mereka nih, dia sama si yang dulu jadi istrinya. Aku nggak tahu itu udah cerai beneran atau cerai apa gitu ya. Karena nikahnya kan katanya nikah siri apa-apa sih, aku nggak ngerti. Tapi dia udah nikah lagi, Lucky udah nikah lagi sama pemain sinetron Lindy Brookman yang nggak ada hubungannya sama Indra Brookman ya kan. Terus udah punya anak juga gitu loh. Nah ini ribut ya, panjang. Ini udah kali keberapa Lucky memposting klarifikasi karena dia kesel karena istrinya yang sekarang Lindy itu sering dihujat netizen gitu, disebut sebagai pelakor. Ya gitu. This will be the last. Oke, katanya gitu ya. Halo semuanya teman-teman, sahabat dan keluarga besar saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena pemberitaan tentang saya yang kurang mengenakan yang beredar di media sosial. Saya terpaksa harus mengambil langkah ini karena tidak pernah bisa diajak berkomunikasi. Dia bilang gini, caranya lewat sosial media karena beliau tidak pernah bisa diajak berkomunikasi baik-baik, apalagi membicarakan mengenai pengasuhan anak. Orang tua berpisah, rumah tangga dari awal saya selalu bilang lebih baik ke pengadilan. Kalau merasa hal-hal yang memberatkan di pengadilan nanti kan dijabarkan pasti berorang-orang tahu pihak mana yang benar dan diajak nikah. Yang dulu berat. Oke, juga dijabarkan pasti biar orang-orang tahu pihak mana yang dulu berat diajak nikah sah. Oke, baiklah. Karena dulu si Lucky sama istrinya sebelumnya itu beda agama gitu ya. Terus habis itu tapi istrinya pindah kemudian terus mereka menikah tapi ya gitu nih. Kayaknya nikahnya siri kayaknya ya. Kalau saya tidak ya, walaupun harus disuruh klarifikasi pun itu kalau tujuannya untuk memperlakukan beliau, maaf saya masih beretika dan punya hati nurani, terlebih lagi ada anak. Yang penting saya cuma ingin kerjasama membesarkan anak. Namun beliau lebih memilih jalan lewat sosial media, menghasut banyak orang untuk mempermalukan saya dan pasangan, apalagi memposting foto dan video lama di sosial media yang tujuannya untuk menyudutkan kamu. Jadi ini pokoknya dia ini, ya itu karena biasanya kadang-kadang kalau komunikasi terhambat, ya ada komunikasi lain yaitu lewat media sosial, di mana yang menonton bukan hanya sosok yang mau diajak komunikasi, tapi kita semua orang yang gak ada kaitannya ini juga bisa baca gitu ya. Dan itu mengundang banyak orang untuk ya rame deh ikut campur seperti aku, masukin di sini jadi rame. Ya tapi ya beginilah, itu yang namanya kalau ada masalah komunikasi ya mungkin barangkali ini, ya mungkin ya aku nggak tahu deh, nanti kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Soalnya si mantan istrinya Lucky ini Veronica sebelumnya posting ini, kita cari-cari kenapa sih dia mau posting ini, apa sih yang terakhir diposting sama si Veronica mantannya yang Lucky itu ya. Dia bilang gini, dia posting gini, just keep shining like you always do. Cinta diriku sendiri karena aku sangat berharga untuk diriku dan for now baby boy Amer katanya. Let them judge you, let them misunderstand you, let them gossip about you. Their opinion aren't your problems. You stay kind, committed to love and free. Iya, begitu. Ini postingannya si Vero ya. Karena kalau aku baca-baca kemarin kan kayaknya walaupun mungkin gak niat saling menjelekkan, tapi mungkin karena amarah ya. Emang gak niat saling jelekin, tapi mungkin ada yang kepencet gitu, yang akhirnya begini, gitu kali ya, gitu loh ya. Deh namanya juga kan kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang kita tuh berniatnya untuk menutupi tapi kalau lagi emosi tuh suka keluar bocor-bocor tipis. Komen netizen coba kita baca. Kenapa harus lewat medsos sih Pak? Kan jadi pada tahu, sampai yang juga nggak bijak sama aja dan lebih parah lagi no respect sama panjenengan katanya gitu. Ini komen netizen buat Lucky Perdana. Yang berikutnya coba komentarnya. Udah nggak respect lagi sama Lucky, auto unfollow katanya gitu. Oh gitu ya. Lagi-lagi. Pret. Kebenaran dari lo aja yang menurut lo benar katanya gitu. Wow, netizen juga emosi. Iya, ikut emosi. Nah, kalau bintang tamu kita yang berikut ini ada apa? Apa sebenarnya yang diperjuangkan begitu ya? Kita lihat dulu profilnya email Putri Cahyati dan adiknya Cici berikut ini.
Email Putri Cahyati, desainer berusia 32 tahun yang pernah membintangi sinetron kolosal tahun 2004 bersama Afdal ini adalah mantan istri dari suami pedangdut Zaskia Gotik Sirajuddin Mahmud yang dikaruniai 1 orang anak lalu bercerai pada 2018. Desember lalu, mantan suaminya memposting rindu dengan sang anak lantaran belum bertemu selama 4 bulan. Namun adik email Cici Putri Aprianti mengklarifikasi kalau kakaknya tidak mungkin memisahkan anak dari bapaknya dan minta Sirajuddin untuk menunaikan hak-haknya di tengah kondisi email yang sakit hingga melakukan operasi ovarium. Agustus lalu, perempuan asal Garut tersebut sempat merayakan ulang tahun anaknya bersama mantan suami dan Zaskia Gotik. Ia juga komen dengan emotikon hati di postingan Zaskia Gotik pada 3 Desember lalu. Benarkah Sirajuddin tidak pernah memberi nafkah anaknya? Mengapa email baru sekarang mengajukan gugatan harta gono gini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, sudah sama email dan adiknya Cici. Email ini dulu artis sinetron FTV apa gitu banyak ya pokoknya ya. Sampai sekarang adalah lebih ke desainer baju. Iya. Desainer baju. Oke, baiklah. Nih sebelum kita berumpi ya, Iya. Aku ada menyebutkan beberapa kata. Kalau kamu mendengar kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu ya? Oke. Gono gini, Wajib. wajib. Sirajuddin, Nggak tahu. Zaskia Gotik, Teman. teman. Oke. Mbak Cici jangan ikut tegang dong ya. Wawancara kali. Sabar. Oke, ini berita yang pertama ya dari email adalah email ini baru saja menjalani operasi ya. Katanya Iya. ada endometriosis, betul? Iya. Oke. Jadi ada endometriosis yang memang udah sebetulnya aku udah derita itu udah lama. Oh, lama tuh berapa tahun? Sebelum Udah punya anak, sesudah punya anak? Ya udah mungkin baru terdeteksinya itu setelah punya anak. Setelah punya anak. Iya, dan memang semakin lama dibiarin jadi dia udah tumbuh sampai ke usus, udah nempel di usus. Oh, gitu. jadi efeknya apa? Sakit kalau mau? Sakit, terus haid terus menerus. Oh, gitu. Ya. Jadi harus selalu mengkonsumsi obat hormon. Oh, jadi kemarin itu kamu sempat dioperasi besar ya? Iya, operasi laparoskopi dan juga pemotongan usus. Pemotongan usus. Jadi dipotong ususnya berarti? Iya, Wow. selama 6 jam ya. Kemarin Operasinya 6 jam? Lebih karena dari pakai 6 jam. laparoskopi gitu ya? Iya. Kamu nemenin berarti, kamu lihat kakak kamu waktu itu gimana? Dia masuk ke ruangan operasi loh. Oh, serius? Iya, Oh, jadi dipanggil karena ada yang harus Jadi dikonfirmasi. awalnya salah satu ovarium aku harus diangkat. oh. Ternyata setelah pas di dalam ruangan operasi, mujizat banget sama Allah, ovariumnya normal. Akhirnya Ade disuruh masuk, dokter tanya, ini kayaknya nggak usah diangkat gitu, keputusan adiknya gimana. Gitu. Oh, oke. Kamu sendiri ngeliat kakak kamu di meja operasi begitu selama 6 jam tuh gimana perasaannya sih? Takut, tegang, sedih juga ya. Dia nangis. Oh, kamu takut dan sedih gitu ya? Sedih kenapa? Apa yang Karena kan selang di mana-mana. Habis itu pas masuk di dalam kan ada darah-darah, aku takut gitu ya kan. Teteh nggak sadar gitu. Itu udah sekitar 4 jam operasi, itu belum selesai. Ternyata baru itu. Gimana ya? Karena aku nangis sedih soalnya liatnya. Kasihan sedih. kan. Kasihan. Sakitnya kan bukan main gitu. Itu tuh dari jam 2 malah kan sampai jam 10 baru selesai ya. Oke. Nah, pas kamu sakit juga kan banyak yang memberikan ucapan doa supaya cepat sembuh. Alhamdulillah. Salah satunya ada Zaskia Gotik ya. Kamu lihat baca? Nggak baca. Oh, nggak baca. Tapi kalian berdua itu maksudnya saling kalau di sosial media kita lihat hubungannya baik gitu ya. Baik. Memang baik hubungannya. Memang baik sampai sekarang masih baik. Sampai sekarang masih baik. Dulu kan alhamdulillah. berteman, pernah beli tas, pernah beli baju gitu ya. Iya, maksudnya kalau sama dia memang nggak ada masalah apa-apa sih. Kita komunikasi juga kalau misalnya Kila mau ke rumahnya ya sama Zaskia Gotik. Oh, ngobrolnya sama Zaskia Gotik. WA-an gitu. Oh, sama Kila kalau mau ke rumah bapaknya, Iya. kamu WA-nya Zaskia Kemarin Gotik. video call juga sama adiknya gitu. Siapa yang video call sama adiknya? Kila, Oh, Kila video call adiknya kan Oh, maksudnya adik melalui babynya. Iya, melalui Gotik ini, juga. Iya. Oh, oke. Nah, kalau gitu ini ada apa sebenarnya di postingan Sirajuddin ya, bapaknya anak kamu gitu ya, mantan kamu. Jadi dia posting sama anak kamu, terus postingnya bunyinya adalah sudah 4 bulan nggak bisa ketemu.
Sabar ya nak, Allah maha membolak-balikan hati gitu. Ini diposting kurang lebih pada saat-saat kamu lagi dioperasi. Yang membuat Cici meradang kayaknya ya. Tuh mukanya dia. Ya kita pengen tahu. Lagunya bisa agak slow, lebih romantis. Kok romantis apa sih? Agak melo-melo gimana gitu ya. Ibel, ada apa sih sebenarnya? Ini kan postingan pas lagi kamu sakit gitu ya? Iya. Mah Iya, nggak Neng. tahu. Jadi sekitar udah 2 hari baru aku kan masih gimana ya, pas tahu itu aku tahu dari netizen di tag katanya gitu kan. Banyak yang ngetek. Banyak yang Oh ngetek. banyak yang ngetek. Kaget itu keadaan lagi lagi nunggu tete operasi. Ya kan habis lagi nunggu tete operasi, pas dia teh keluar aku sampai bilang ke manajernya juga jangan bilang tete dulu. Takutnya kan makin drop kan, itu bener-bener nggak ya kepikiran, takutnya tete kepikiran gitu ya kan. Ini makanya akhirnya kamu posting ini ya. Sabar ya teh, dan yang kuat juga teh. Udah lagi sakit aja, ada yang fitnah. Semoga teteh cepat sembuh supaya bisa kerja keras lagi untuk memenuhi semua kebutuhan Akila, dan emang bukan buat Akila aja, tapi buat keluarga karena masih ada adik yang kuliah, sekolah, dan mama semuanya. Semangat teh gitu ya, katanya gitu ya. Dan semangat biarlah fitnah itu jadi pelebur dosa. Tapi apa sih sebenarnya, apa sih pemicunya sampai tiba-tiba bapaknya posting gitu? Apa betul emang udah 4 bulan gak ketemu? Gimana? Kalau dari aku sendiri, kita nggak perlu ngobrol ya. Maksudnya alhamdulillah netizen pun bisa ngitung ya, gitu maksudnya. Saya juga pas udah tahu kok maksudnya, tapi ya udahlah. Kita ya Karena baru ketemu di bulan Oktober ya? iya gitu kan. Terus udah gitu kan itu pun lama gitu. Lama maksudnya di sana tuh bukan cuma sehari 2 hari, enggak, itu lama gitu. Berapa hari? Sekitar berapa hari gitu ya, sampai karena kan ada acara, ada apa gitu. Oh, jadi berhari-hari di sana? Hari-hari. Sama gitu. bapaknya tuh berhari-hari di bulan Oktober itu? Oke. Gitu. Jadi kalau untuk itu sendiri alhamdulillah yang membolak-balikan hati manusia, mudah-mudahan dia dibolak-balikan hatinya supaya tidak lagi mengusik hidup saya. Jadi kalau dari kamu sebenarnya tidak pernah tuh yang namanya menghalangi kalau anak mau ketemu? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya Walaupun? Nggak, walaupun gitu Nggak kan pakai dari dulu syarat? nggak pernah. Cuman memang dari awal setelah menikah ada komunikasi dengan istrinya, dan istrinya jadi jembatan untuk kita komunikasi. Kalau misalnya Kila ke rumah beb gimana, boleh, tapi Kila ini kan sekolah. Yang paling terpenting itu saya selalu menekankan jangan pernah mengganggu sekolahnya. Melihat kondisi kesehatannya, apalagi lagi COVID begini, Iya, betul. gitu kan. Sebagai ibu memang aku ini overprotective banget. Pasti. Karena 9 tahun itu adalah lagi masa pembentukan diri dia seperti itu. Nah, jadi cuman itu aja sih, ke istrinya juga udah bilang, dan harus konsekuen kalau misalnya bilangnya seminggu gitu, karena jangan sampai terbengkalai di pelajarannya gitu. Oke. Itu sih kalau aku. Jadi masalah kesehatan juga, masalah Kesehatan, virus-virus ini. pendidikan itu terpenting. Ada lagi kan bukannya Sirajudin kemarin posting dia positif ya? Iya kan? Iya. Oh browsing, nah jangan aku salah lagi. Iya kan? Iya kayak gitu ya. Ada itu juga nggak yang membuat kamu sempat nggak ketemu di bulan-bulan Desember? Oh enggak, karena kan memang saat itu kan setelah yang terakhir Kila ketemu, Kila banyak ketinggalan pelajaran karena nggak masuk sekolah. Oh kenapa nggak masuk sekolah? Ya itu dia, aku nggak tahu. Mungkin saat di sana mungkin pada sibuk, karena kan kalau online kan memang anak kan harus ditungguin. Didampingin ya? Iya, jadi kalau anak-anak ini kan memang dia akan nyari masa-masa dia comfortnya di mana. Ketika di aku mungkin harus sekolah, aku tungguin gini-gini. Sampai sana misalnya mungkin liburan pada ya, sibuk, mungkin. liburan udah kok gitu. Kalau cuma sekedar udah Iya, gitu iya, mungkin namanya itu. anak-anak Anak-anak ya. tuh pasti akan nyari comfort zone-nya. Oh jadi di kamu itu karena ngejar dulu ketinggalan di sekolahnya. Karena kan itu pas Desember itu pas ulangan-ulangan ya kalau nggak salah. Iya, itu semester. Ketinggalan banyak banget. Karena kan kasihan Kilanya juga. Oke. Gitu. Nah anak kamu sendiri tuh gimana sebenarnya Kak? Ya pasti ini juga berat ya buat anak mengenai ya harus ke bapaknya, ibunya berpisah begitu. Ada perubahan gak sih di dia atau masih suka apa ya sedih? Kalau enggak sih, kalau anak aku tuh memang udah legowo banget gitu. Cuman memang ada suka perubahan kalau misalnya dia habis dari tempat papahnya,
Makanya istri suka bilang, Kilanya nggak mau pulang nih gitu. Sebetulnya bukan nggak mau pulang karena dia betah di sana, tapi namanya kita kalau udah nyaman di aku, kamu sekolah nih, nggak boleh nih nggak sekolah gitu. Ini disiplin di sini ya? TikTok gitu kan. Jadi maksudnya mungkin itu dia merasa nyaman hanya karena itu. Tapi kan kita ini kan sebagai orang tua yang kita pikirkan adalah masa depan anak gitu. Oh, oke, baiklah. Gitu. Ini juga ini ada postingan kamu waktu itu juga sempat bicara bahwa anak kamu sebenarnya sudah merasa legowo gitu ya, melihat kenyataan bahwa bapak ibunya berpisah, tapi ya perasaan sama apa yang dia jalani, dia lihat itu kan sebuah proses ya. Coba kita lihat kami. Kalau harapan saya ke depan mudah-mudahan papanya bisa memperjelas kewajiban beliau pada anaknya dalam segi apapun ya. Kalau sama saya ya tentang hak-hak saya aja. Ini kan sebenarnya masih ada hal lain ya, bahwa gonogini kamu itu udah berapa tahun ini proses belum beres? Enggak, Bu, enggak sampai bertahun-tahun. Jadi harta gonogini itu terakhir 1 hari sebelum mereka menikah, itu kakaknya ada datang, kakaknya ada, kita pernah ketemu. Dan memang kita ada komunikasi bahwa 1 hari sebelum mereka menikah akan memberikan 1 rumah untuk Akila, gitu. Dan Untuk anak ya? Untuk anak gitu kan. Karena ya itu udah ada seperti itu, tapi tiba-tiba hilang lagi. Nah, dan setelah dari sini kan setelah dari sini itu saya pernah bilang kalau kita belum ada ketemu setelah dari Rumpi ini, setelah itu kita ada ketemu tuh. Oh, ada ketemu. Ada ketemu sebelum anak saya ulang tahun. Ada ketemu saya, papanya, dan istrinya. Kita membicarakan untuk masa depan anak. Hanya satu hal yang saya herankan sampai sekarang, kenapa istrinya nggak bisa, maksudnya nggak dipersilakan untuk ikut bareng ngobrol bertiga. Kenapa harus saya dengan dia? Saya maunya bertiga. Kenapa? Supaya walau bagaimanapun itu kan sudah jadi istri. Itu juga sebagai saya menghormati istrinya gitu loh. Jadi kan supaya saya juga pengen ya, maksudnya saya pengen istrinya juga tahu bahwa yang saya perjuangkan ini bukan ala-ala loh. Bukan obrolan semata loh. Itu lebih kayak ke permisi-permisi. Namanya kan ini sudah suami orang gitu ya. Jadi saya maunya bertiga supaya kronologisnya juga istrinya beliau lebih tahu detailnya, nggak dari satu sisi gitu. Hasil dari pertemuan itu apa? Hasil dari pertemuan itu kita tidak membuahkan hasil ya. Maksudnya Gak ada keputusan ya, gak ada kesepakatan? nggak ada kesepakatan. Padahal ini untuk anak ya? Ya jadi Bulanannya ada gak sih? alhamdulillah nggak ada. Jadi nggak ada kepastian. Kamu sendiri sebagai istri untuk pembagian harta, karena kan pada saat menikah dengan beliau, kamu kan sempat cerita kamu tidak diperbolehkan kerja karena dia akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Artinya ya selama menikah berarti memang ya itu Kebutuhan. berdua begitu kan? Ya tapi sih kalau Itu udah gak kamu permasalahkan lagi Gonogen? enggak maksudnya jadi gini, aku tetap mempermasalahkan harta gonogini ini bukan untuk aku aja, tapi ini adalah sebagai tabungan anak aku nanti gitu. Jadi kemarin pas aku di ruang operasi, yang aku pikirkan adalah aku udah punya apa untuk anakku. Aku nggak punya tabungan gitu, maksudnya. Jangan nangis. Ya jadi maksudnya yang aku perjuangkan hak anakku ini ya untuk masa depan dia, bukan untuk siapa-siapa. Jangan takut aku makan karena aku sendiri pun sudah bisa membiayai diri aku sendiri dan adik-adik aku. Ini yang penting untuk anak aja gitu loh. Karena kalau misalnya memang beliau mau bertanggung jawab, kenapa harus nunggu diminta? Jadi menurut aku menafkahi anak kandung dan memberikan hak mantan istri tidak akan membuat dia miskin. Itu gitu aja aku sih minta. Betul kata dia, mudah-mudahan Allah membukakan membolak-balikan hatinya beliau bersama keluarganya supaya memang Akila mendapatkan haknya, aku pun begitu, dan sama-sama silaturahmi terjalin dengan baik gitu. Karena sudah beberapa kali sidang, sudah diusahakan bernegosiasi, mediasi, tidak ada datang. Sudah kita mulai dari Bandung, diminta pindah ke Jakarta, tapi nggak ada datang juga gitu.
gitu. Maksudnya tuh sebagai orang tua, kalau kita memikirkan masa depan anak, kalau kita memikirkan anak, pasti yang kita pikirkan adalah masa depan anak, bukan kepuasan kita. Tuh. Ya ini sih sebenarnya yang banyak yang terjadi begitu ya. Satu curiga, takut nanti uangnya dimakan ibunya gitu ya. Padahal sebenarnya untuk anak ya udah diikhlaskan saja kalau menurut aku sih ya. Ini mungkin yang membuat Cici juga kesel satu lihat kakaknya tadi sakit. Mungkin yang membuat kamu sedih adalah membayangkan karena kakak kamu punya Iya, anak. karena gimana ya, kakakku udah berjuang buat kilat, terus tiba-tiba ada berita kayak gitu, mana dia lagi sakit. Jadi makin keselnya itu kenapa sih nggak mikirin gitu loh keadaan kakakku tuh lagi apa. Mungkin dia nggak tahu kali. Kan banyak di sosmed kan udah ini. Follow-followan masih ya? Enggak, maksudnya tuh kan banyak lah di berita teteh udah lagi operasi gimana kayak oke. gitu. Mungkin di tag-tagin juga sama netizen Iya. kedua gitu ya. Nah, kamu katanya sudah berbincang juga sama istrinya, sama Zaskia Gotik. Kamu katanya juga udah ngobrol kah sama dia? Membicarakan untuk menjadi media. Selain berikut ini ya, kita akan bahas tetap di Rumpi Musik.